Hai, Tajahau. Ni hao ma. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Kali ini aku mau berbagi informasi bagaimana cara untuk mengecek status pendaftaran ujian TOCFL atau ujian TOEFL kita yang sudah kita bayarkan, dan juga bagaimana cara membatalkan pendaftaran ujian yang sudah kita bayarkan, dan juga bagaimana cara melihat atau mengecek konfirmasi tanggal dan tempat ujian kita. Nah, buat teman-teman ya yang masih bingung kalau sudah bayar kok di status pembayarannya belum berubah gitu ya, itu nggak usah bingung ya teman-teman, yang kita tunggu 3-5 hari nanti statusnya pasti dikonfirmasi jadi berubah sudah dibayar. Nah, langsung saja ya caranya. Kita login dulu ke akun TOEFL kita, lalu kita ke menu cek registration status, payment and exam information. Nah, kemudian setelah itu kita bisa cek status. Nah, kalau sudah pembayaran kita dapat email seperti ini, tapi di status kita belum berubah, itu nggak apa-apa, ditunggu aja antara 3 hari sampai 5 hari, nanti status kita akan berubah dengan sendirinya. Setelah pembayaran kita diverifikasi, yaitu 3 sampai 5 hari kemudian, maka status pendaftaran kita berubah menjadi dibayar. Kemudian kalau teman-teman mau mengunduh bukti pembayarannya, teman-teman bisa klik di bagian ini. Nah, nanti kita unduh. Nah, caranya seperti ini ya, kita ikuti stepnya. Setelah unduh, kita buka file. Nah, untuk membaca filenya, kita bisa menggunakan aplikasi Word atau Samsung Note atau pembaca dokumen lainnya yang ada di HP kalian. Nah, caranya seperti ini ya. Nah, kita ikuti aja step-stepnya. Nah, ini contohnya ya, file yang pembayaran yang kita unduh seperti ini teman-teman. Ini contohnya. Oke ya, sampai di sini sudah paham ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya kita bahas bagaimana cara untuk membatalkan pendaftaran ujian yang sudah kita bayarkan. Nah, caranya kita ke menu beranda atau home di akun TOEFL kita. Lalu kita pilih menu ini yang atas, yang menu resource. Kita klik. Atau kita juga bisa langsung dari pencarian Google yang kita ketikkan TOCFL, lalu kita pilih yang ini ya, yang link tocfl.edu.tw. Setelah kita masuk ke halaman website TOEFL-nya, kita scroll ke bawah. Nah, ini informasi ini kita bisa tutup dulu, kita lanjutkan scroll terus ke bawah. Nah, ini kita pilih aplikasi pengembalian dana. Kita gunakan link ini ya, kita klik untuk membukanya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini ya. Nah, di halaman ini terdapat link yang mau kita unduh untuk mengajukan pengembalian dana pembatalan kita. Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu. Jadi di sini pengembalian dana itu berlaku sampai 4 hari setelah penutupan pendaftaran. Jadi teman-teman kalau mau mengajukan pengembalian atau pembatalan dana itu jangan lebih dari 4 hari setelah penutupan pendaftaran. Mau pendaftaran biasa ataupun pendaftaran tambahan, pokoknya jangan lewat dari 4 hari. Kalau sudah lewat dari 4 hari, nanti kita nggak bisa mengajukan pengembalian dana, kita nggak bisa tarik dana kita kembali. Terus ada potongan biaya adminnya itu 300 NT. Kemudian kita mau mengunduh formulir atau file permohonan pembatalannya ya. Tapi sebelumnya kita save dulu alamat email yang mau kita kirim ya, biar lebih mempermudah. Nanti tinggal tempelkan saja saat mengirim email. Kemudian kita klik permohonan dan pengembalian dana ya, untuk
kita unduh filenya untuk kita kirimkan emailnya ke pihak customer service TOEFL ya, untuk mengajukan pengembalian dana. Lalu kita klik unduh. Kemudian filenya kita buka menggunakan Word atau aplikasi lainnya ya yang biasa teman-teman buka untuk membaca file dokumen. Nah, ini filenya sudah terunduh ya. Kemudian kita simpan dulu ya. Caranya kita buka ini, klik yang ada gambar pensil dan kertas. Ini filenya kita konversi dulu dalam bentuk PDF ya. Lalu kita klik OK. Untuk bisa mengisi file yang kita unduh tadi, kita edit dulu ya. Kita klik edit, terus klik simpan salinan. Kemudian kita pilih perangkat ini ya untuk menyimpan filenya. Pilih folder dokumen untuk menyimpan file. Untuk memudahkan mengingat nama dokumen, teman-teman bisa salin nama dokumennya di sini ya. Lalu klik simpan. Nah, kemudian setelah dokumen tersimpan, untuk mengedit dokumen kita pilih yang ada gambar pulpennya ya untuk mengedit dokumen. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mengedit dokumen ya. Nah, kita isi tanggal pengajuan, kemudian nama Mandarin kita kalau punya nama Mandarin, kalau nggak punya ya tulis sesuai dengan nama di akun. Juga nama Inggris kita sesuai nama di akun. Lalu kita juga isi nomor paspor, lalu kita isi juga nomor handphone kita, kemudian kita isi juga alamat ujian yang mau kita batalkan. Untuk mengisi alamat yang mau kita batalkan, kita misalnya nggak hafal ya, nah kita kembali ke akun TOEFL kita ya, kita buka di status pendaftaran kita, kemudian kita salin atau copy paste, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, setelah itu kita isi tanggal ujian yang mau kita batalkan, itu tanggal berapa, kita isikan di sini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari ujian yang mau kita batalkan. Misalnya kita mau membatalkan ujian speaking band A atau ujian lisan band A, kita centang, kemudian scroll terus ke bawah, kita pilih reason atau alasannya apa, kita centang aja cancel the test, lalu lanjut, kita isi ini mail address, itu alamat pengiriman, alamat kita isi alamat rumah kita atau alamat tempat kerja kita. Untuk penulisan alamat kita bisa tulis dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggris. Kemudian ini name of receipt, itu nama penerima, itu nama kita, bisa tulis nama Mandarin ataupun nama Inggris. Oke, pengisian sudah selesai, kita bisa cek. Nah, setelah pengisian selesai seperti ini, kita cek ya apakah ada penulisan yang salah atau ada yang nggak keisi. Kita cek baik-baik ya. Setelah kita rasa sudah komplit, sudah kita cek semua, kemudian kita screenshotkan ini ya, cukup lembaran ini saja kita screenshot, lalu kita simpan di galeri untuk pengisian di pengiriman email kita nanti. Kemudian untuk pengiriman email, kita buka folder email kita ya, kita buka folder email, kemudian kita tadi yang sudah kita copy paste alamat emailnya, kita tempelkan di sini ya. Nah, di sini kita tempelkan alamat email service TOEFL-nya. Lalu kita tulis pembatalannya ya. Untuk penulisan bisa menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin. Kalau teman-teman nggak bisa nulis Inggris ataupun nulis Mandarin,
bisa menggunakan Google Translate, lalu di copy, kemudian ditempelkan di sini. Kemudian untuk mengirimkan file yang tadi kita sudah screenshot, kita pilih ini yang ada gambar klipnya, kita klik, lalu pilih lampirkan file. Setelah itu kita diarahkan ke halaman galeri ya. Nah, di situ ada file yang tadi kita sudah screenshot, yang sudah kita save di HP kita. Kemudian kita klik untuk memilihnya. Nah, setelah itu kita bisa scroll ke bawah untuk mengecek apakah filenya sudah kita masukkan, apakah sudah masuk. Nah, ini filenya sudah ada ya, sudah masuk. Nah, kemudian untuk mengirimnya kita tekan ini ya, yang anak panah. Lalu setelah 3 atau 4 hari kemudian kita akan mendapatkan email balasan ya. Di situ kita diberitahukan bahwa kita melakukan pembatalan dan disetujui. Juga pembatalan dikenai biaya potongan administrasi sebesar 300 NT. Untuk pembatalan itu pengembalian dana akan dikirim setelah 1 bulan kemudian. Sebulan kemudian kita akan menerima amplop ya seperti ini. Ini isinya berupa cek. Jadi untuk pengembalian dananya itu bukan uang tunai, jadi uangnya berupa cek. Dan cek ini kita bisa cairkan di kantor pos. Kalau kita nggak punya buku rekening bank pos nggak masalah, kita bisa bawa ARC. Nah, kita pergi ke bagian bank, kita bilang ke pegawainya, bilang saya mau mencairkan uang gitu kan. Nanti sama banknya diurus, lalu kita dikasih uang tunai. Kalau kita punya buku rekening, nanti kita ditanya mau dimasukkan ke rekening atau mau uang tunai. Berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui nomor tempat duduk kita dan alamat gedung tempat kita ujian. Nah, jadi seminggu sebelum ujian kita akan menerima pemberitahuan. Nah, teman-teman bisa cek di status pendaftaran ya, seperti ini juga sudah ada di alamat gedung mana, lantai berapa, dan nomor tempat duduk kita. Atau juga bisa lihat di email ya. Nah, di email ini ada 2 bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Nah, kita sama ya, di sini ada nama kita, tanggal ujian, jam ujian, dan alamat tempat ujian dan nomor gedungnya. Juga di bawah ini ada alamat rumah kita cek apakah sudah benar. Kalau belum benar atau ada kesalahan, kita bisa hubungi pihak penyelenggara. Nah, kita scroll ke bawah, ini ada yang dalam bahasa Inggris. Sama ya, di sini ada nama kita, tanggal, dan jam ujian, juga alamat dan tempat ujian, juga nomor tempat duduk. Lalu kita scroll ke bawah, kita mau unduh formulir deklarasi kesehatan. Kita klik ini ya, yang tulisan biru, yang health declaration form. Nah, kita klik ini. Kemudian kita diarahkan ke halaman informasi website TOEFL-nya. Nah, aku di sini menggunakan terjemahan dari browser, jadi di sini bahasanya agak kaku atau agak aneh gitu ya. Jadi di sini pilihan bahasanya yang kita pilih itu harusnya kan Cina dan Indonesia, tapi di sini tertulisnya India. Nggak apa-apa, kita klik aja di sini, nanti itu isinya bahasa Indonesia. Kemudian kita download. Ini karena aku sudah pernah mendownload, jadi ada tulisan download lagi. Nggak masalah, itu teman-teman bisa download aja, ikutin. Lalu untuk membaca filenya kita gunakan Word, atau teman-teman menggunakan aplikasi pembaca file lainnya juga nggak apa-apa yang ada di HP kalian ya. Nah, kemudian di sini ini sudah terunduh ya, sudah terdownload ini filenya. Nah, file ini kita print ya. Kalau teman-teman nggak punya printer kan, kita bisa print di 7-Eleven atau Family Mart atau toko 24 jam lainnya. Ini contoh formulir yang sudah di print. Nah, untuk pengisinya kita bisa tulis dengan pulpen biasa. Nah, karena kita kan nggak ada sakit ya, kita centang aja tidak. Terus kita isi tanggal ujian ya. Terus nama kita sesuai di akun TOEFL kita, dan isi tanggal lahir dan tahun bulan kita.
Nah, itu saja ya teman-teman video dari aku. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bisa bertanya di komen. Terima kasih.